Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kepala klan Nangong, aku merasa kamu ini terlalu memikirkannya. Tanpa menyebutkan Asura Evil Spirit, jika Chu Feng benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, mereka mungkin sudah menyerang klan Imperial Nangong kami setelah semua ini. Namun hingga sekarang, tidak ada yang terjadi pada kita. Selanjutnya, Chu Feng itu hanya melarikan diri untuk hidupnya. Yang paling bisa ia lakukan adalah melakukan beberapa manuver kecil untuk membalas terhadap klan Kekaisaran Nangong kami. Adapun kesetiaannya, itu sangat sulit untuk ditentukan. Jika dia benar-benar orang yang setia dan penuh kasih sayang, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Asura Evil Spirit itu? Roh jahat Asura itu sangat ganas. Jika bukan karena Nangong Longjian bertindak untuk menyelamatkan kita, aku khawatir bahwa klan Nangong Kekaisaran kita akan benar-benar hancur. Nangong Lian, Nangong Moli, dan yang lainnya yang memiliki hubungan baik dengannya pasti akan mati juga. Jadi seperti yang aku lihat, Chu Feng yang penuh kasih sayang dan loyal ini hanyalah penyamaran saja. Anak itu sangat licik. Selain itu, dia terlalu banyak ancaman bagi klan Kekaisaran Nangong. Maka dari itu, kita harus menyingkirkannya. Adapun dengan bakatnya, aku tidak berpikir dia luar biasa itu. Selain itu, mengapa dia masih tidak dapat memutuskan hubungan antara pedang pelangi Qian, pedang pelangi ungu, dan kedua pangeran? Kata Immortal beralis putih. Dia tampaknya memiliki kesan yang lebih dalam tentang Chu Feng, itu daripada Nangong Beidou. Tapi selain itu, anak itu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Apa yang aku takutkan adalah, anak itu memiliki bakat yang terlalu besar. Bahkan jika latar belakangnya tidak begitu menakutkan, dia sendiri bisa sangat menakutkan. Jika dia menyembunyikan dirinya sendiri, lalu tidak muncul kembali, dan mulai berlatih dengan sepenuh hati sehingga dia dapat kembali untuk membalas terhadap klan Kekaisaran Nangong kami bertahun-tahun kemudian ketika kultivasinya lebih tinggi, itu berarti, ucap Immortal alis putih sambil menghela nafas. Nangong Beidou menghela nafas berulang kali. Satu Chu Feng saja benar-benar sudah menyebabkan sakit kepala tak berujung. Jika itu masalahnya, kepala klan Nangong, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku belum pernah berhenti selama beberapa hari terakhir. Aku telah mengumpulkan semua barang yang berhubungan dengan Chu Feng, dan mengambil aura Chu Feng dari mereka. Dengan teknik formasi tabu, aku bisa memadatkan ini, seru Immortal alis putih. Saat Immortal alis putih berbicara, dia mengeluarkan kompas. Pointer pada kompas itu saat ini sedang bergetar. Saudara White Bro, apa itu? Tanya Nangong Beidou. Kompas ini mengarah ke lokasi Chu Feng saat ini. Dengan benda itu, Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri, kata Immortal beralis putih. Seperti yang diharapkan dari Brother White Bro, salah satu dari 10 Immortal. Kamu benar-benar berhasil menemukan lokasi Chu Feng hanya menggunakan auranya saja, balas Kaisar Beidou. Pada saat ini, Nangong Beidou akhirnya mengungkapkan senyum di wajahnya. Jika aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Ucap Immortal yang memiliki alis putih sambil tersenyum dengan percaya diri. Dan kemudian, dia melanjutkan. Kepala klan Nangong, kamu tidak perlu terganggu oleh Chu Feng lagi. Kali ini, aku pribadi akan berangkat untuk menangkap Chu Feng itu untukmu hidup-hidup, usulnya. Kalau begitu, aku akan tinggal di klan Kekaisaran Nangong dan menunggu kembalinya Brother White Bro dengan Chu Feng itu, balas Kaisar Beidou. Senyum di wajah Nangong Beidou semakin tebal. Saat ini, Chu Feng benar-benar dipaksa ke sudut. Mengabaikan klan Kekaisaran Beitang dan Kekaisaran Nangong, penyihir yang tiba-tiba muncul itulah yang menyebabkan sakit kepala terbesar bagi Chu Feng.
Dia secara eksplisit menyatakan bahwa, jika Chu Feng kehilangan gulungan itu, dia akan membuatnya menderita kematian yang menyedihkan. Namun sekarang, Chu Feng telah kehilangan gulungan itu. Lebih tepatnya, gulungan itu telah direnggut oleh biksu itu. Namun bagaimanapun juga, gulungan itu tidak lagi bersama Chu Feng. Namun hal yang paling menekan Chu Feng adalah, bahwa jejak yang ditinggalkan oleh penyihir itu masih ada di tubuh Chu Feng. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghapusnya. Saat ini, Chu Feng hanya mirip dengan seseorang yang menunggu kematiannya sendiri, yaitu menunggu penyihir itu datang dan membunuhnya. Awalnya, Chu Feng sudah merencanakan untuk kembali ke Gunung Qianwood dan menemukan cara untuk menyelamatkan Yao Er. Karena bagaimanapun, kultivasinya sudah mencapai tingkat Half Martial Emperor. Namun sekarang, Chu Feng tidak berani pergi kemanapun. Dia takut penyihir itu tiba-tiba muncul, dan bukan hanya membunuh dia saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dalam krisis semacam ini, Chu Feng memikirkan tempat untuk pergi. Itu adalah salah satu daerah terlarang Tanah Suci Martialism, pemakaman era kuno, yang disebut sebagai Realm of Gods. Chu Feng telah memperoleh sendok dari elf era kuno itu di desa Yan Clan, dan sendok itu adalah item dari Realm of Gods. Namun yang paling mengejutkan adalah, sendok itu sebenarnya menyebabkan garis keturunan warisan Chu Feng goyah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa yang disebut Realm of Gods itu mungkin terkait dengan klannya. Awalnya, Chu Feng telah merencanakan untuk menunggu sampai besok, dan pergi ke alam dewa ketika ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun sekarang akan terlihat bahwa, Realm of Gods telah menjadi satu-satunya tempat yang bisa ditempuh Chu Feng, dan menjadi tempat yang harus ia kunjungi untuk berlindung. Chu Feng tidak percaya bahwa penyihir itu akan cukup kuat, untuk berani menginjakkan kaki ke alam dewa untuk menangkapnya. Pada saat ini, Chu Feng telah melewati formasi teleportasi, dan mencapai formasi teleportasi yang paling dekat dengan pemakaman era kuno. Klan Nangong Imperial benar-benar cepat dalam bertindak. Mereka sebenarnya sudah menaruh poster buronan aku di sini. Sepertinya, poster buronan aku hadir di semua sudut domain Overlord. Ucap Chu Feng sambil berjalan keluar dari formasi teleportasi, lalu melihat banyak poster buronan dirinya, dan Chu Feng hanya bisa tertawa pahit. Namun meski begitu, Chu Feng tidak berhenti di sini. Justru sebaliknya, ia melonjak langsung ke langit dan mulai dengan cepat terbang ke kejauhan. Alasan untuk itu adalah, karena alam dewa adalah daerah yang sangat berbahaya. Tidak ada formasi teleportasi di sekitarnya. Formasi teleportasi yang baru saja Chu Feng keluar, itu bisa dikatakan formasi teleportasi terdekat dengan Realm of Gods. Namun meskipun itu yang terdekat, tapi itu masih sangat jauh jaraknya dari Realm of Gods. Chu Feng tidak tahu kapan penyihir itu datang untuk menemukannya. Dengan demikian, ia harus melanjutkan ke alam dewa dan bersembunyi di dalamnya, itu sebelum penyihir itu bisa menghubunginya. Meskipun Realm of Gods dikenal sebagai daerah terlarang nomor 1 di Tanah Suci Martialism, dan telah dikatakan juga bahwa semua orang yang memasuki Realm of Gods akan mati, tapi Chu Feng samar-samar merasa bahwa ia bisa keluar hidup-hidup setelah memasukinya. Tanah Suci Martialism sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, tapi dia masih belum berhasil mencapai alam dewa bahkan setelah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh. Selain itu, sudah sepanjang hari sejak Chu Feng terakhir kali melihat kehadiran orang lain. Ini benar-benar tempat yang sunyi. Hahaha. Tepat pada saat ini, tawa yang panik segera terdengar. Pada saat yang sama Chu Feng mendengar tawa itu, penindasan yang tak terbatas tiba-tiba saja muncul dan langsung mengikat Chu Feng. Setelah itu, formasi spiritual emas cerah dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, dan menyegel baik langit maupun bumi. Seluruh area telah ditutup rapat-rapat. Selain itu, ini bukan formasi spiritual biasa. Namun sebaliknya, mereka adalah formasi spiritual jubah kerajaan tanda naga. Teman kecil Chu Feng, kemana kamu berencana pergi? Tanya seseorang.
Tepat pada saat ini, beberapa sosok muncul di kejauhan, dan mereka tidak jauh dari Chu Feng. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Snake Mark Royal Jubah World Spiritis. Adapun yang terkuat di antara mereka, dia adalah spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga. Selain itu, dia tidak lain adalah Immortal Alis Putih. Kamu, bagaimana mungkin? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Immortal Alis Putih dalam perjalanannya, untuk melarikan diri dari si penyihir. Immortal beralis putih itu saat ini merupakan bagian dari klan Kekaisaran Nangong. Kenapa aku ada di sini? Aku datang ke sini dengan mengikuti kamu. Kamu tidak mengharapkan itu kan? Meskipun kamu telah lolos sejauh ini, tapi aku masih berhasil menangkap kamu. Omon-omon, kamu benar-benar cukup pintar. Kamu benar-benar memilih tempat yang sunyi untuk kabur. Jika bukan karena faktanya bahwa aku bisa mengikuti aura kamu, aku benar-benar tidak akan berharap bahwa kamu akan datang ke tempat ini untuk bersembunyi, balas Immortal Alis Putih. Ketika mengatakan kata-kata itu, Immortal Alis Putih mengungkapkan senyum puas. Dia mengatakan kata-kata itu bukan untuk memuji Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia memuji dirinya sendiri. Implikasi tersembunyi di balik kata-katanya adalah, bahwa tidak peduli seberapa baik Chu Feng bisa melarikan diri, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Mengikuti aura aku, seru Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng menyadari bagaimana Immortal Alis Putih berhasil menemukannya. Hanya saja, dia tidak berharap kalau Immortal Alis Putih tahu teknik seperti itu, di mana dia bisa menemukan Chu Feng tanpa perlu jejak apapun, dan hanya membutuhkan aura saja. Namun setelah memikirkannya, Chu Feng bisa mengerti bahwa itu juga sangat mungkin. Saat itu, di desa penyegelan kuno, Chu Feng dan mereka yang bersamanya telah berhasil melacak pengkhianat aliansi spiritualis dunia, itu melalui penggunaan pembentukan formasi spiritual khusus. Adapun Immortal Alis Putih ini, dia adalah salah satu dari 10 spiritual dunia jubah kerajaan agung yang terbesar. Itu sama sekali tidak mengejutkan baginya untuk memahami teknik semacam itu. Dengan demikian, itu memang Chu Feng lah yang ceroboh kali ini. Hanya Sya, Chu Feng merasa sangat tidak puas karena ditangkap oleh Immortal Alis Putih ini dengan cepat. Dia bahkan lebih tidak berdamai untuk mati di tangan Immortal yang memiliki alis putih itu. Apakah ada yang salah? Apakah kamu merasa tidak berdamai? Itulah yang seharusnya kamu rasakan. Ini adalah kesenjangan antara kamu dan aku. Bahkan jika bakatmu untuk teknik formasi spiritual sangat luar biasa, bahkan jika kamu bisa mendapatkan kekuatan dunia roh Asura, kamu masih terlalu lemah jika dibandingkan denganku. Lagi pula, aku seorang spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga, sedangkan kamu hanyalah spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Ular. The White-Browed Immortal berkata dengan tawa dingin. Namun meski begitu, orang bisa mendengar kecemburuan samar-samar dalam kata-katanya. Dari hanya kata-kata itu saja, orang bisa tahu mengapa Immortal Alis Putih membenci Chu Feng dengan luar biasa. Itu sudah jelas, ia iri dengan bakat Chu Feng, dia iri bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tanya Chu Feng. Itu tidak banyak, aku akan membawamu kembali ke klan Kekaisaran Nangong. Kepala klan Nangong akan menangani kamu secara pribadi, kata Immortal yang memiliki alis putih. Kenapa kamu tidak berencana membunuhku? Tanya Chu Feng. Membunuhmu? Jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut sampai mati. Namun, kamu telah melakukan tindakan yang sangat jahat kepada klan Kekaisaran Nangong. Dengan demikian, kepala klan Nangong secara pribadi harus mengeksekusimu di hadapan klan Nangong Imperial, balas Immortal Alis Putih. Aku sudah melakukan tindakan yang sangat jahat, hahaha. Kamu sebagai tetua nominal klan Kekaisaran Nangong, seharusnya kamu tahu lebih baik dariku tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Semua yang aku lakukan, itu dipaksakan kepadaku oleh kalian semua, kata Chu Feng dengan suara dingin. Memaksakan kamu ya? Memang benar, kamilah yang telah memaksa kamu.
Kami memaksa kamu untuk melepaskan Asura Evil Spirit. Sejujurnya saja, aku tidak pernah melihatmu secara pribadi melepaskan roh jahat Asura itu. Jadi, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu mampu melepaskan roh jahat Asura itu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memaksa kamu lagi hari ini, sehingga kamu dapat melepaskan Asura Evil Spirit lain untuk memperluas pengetahuan aku. Bagaimana menurutmu? Ucap Immortal Alis Putih. Saat Immortal Alis Putih berbicara, dia tiba di depan Chu Feng, meraih lehernya, dan kemudian mengangkatnya. Dari jarak dekat, dia pun berkata, "Ayo, lepaskan roh jahat lainnya. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu seorang spiritualis dunia Asura? Karena kamu bisa melepaskan satu, kamu harus bisa melepaskan yang lain. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Dari cara aku melihatnya, kamu tidak bisa melepaskan Asura Evil Spirit untuk memulainya. Aku menduga roh jahat Asura sejak hari itu, dia tidak dibebaskan olehmu sejak awal. Dugaanku benar bukan? Spiritualis dunia Asura sejati bukanlah kamu. Kamu hanya memiliki spiritualis dunia Asura di belakang kamu. Bukankah begitu?" Tanya Immortal Alis Putih. Hahaha. Melihat Immortal Alis Putih berakting hingga sedemikian rupa, Chu Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu tertawakan?" Immortal Alis Putih mengerutkan keningnya, dan bertanya dengan suara dingin. "Aku telah berpikir bahwa 10 Immortal Yamge legendaris di Tanah Suci Martialism, mereka semua akan seperti Immortal Refinement Weaponry, yaitu seperti dewa nyata. Namun setelah aku bertemu dengan kamu, aku menemukan bahwa aku salah. Sebenarnya ada seseorang yang kotor seperti kamu di antara 10 Immortal." Kata-kata Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan. "Kotor? Kamu berani menyebutku kotor?" seru Immortal yang beralis putih dengan sangat marah, ini setelah dia mendengar kata-kata penghinaan itu. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng telah menghinanya. "Kamu berbicara tentang roh jahat Asura setiap kali kamu membuka mulutmu. Kamu sebenarnya sangat iri pada aku bukan? Kamu sangat iri dengan aku, bukankah benar begitu? Kamu iri dan dengki bahwa aku berhasil mendapatkan persetujuan dari Asura World Spirit, sedangkan kamu tidak. Itulah sebabnya kamu membenci aku. Meskipun kamu dikenal sebagai immortal, tapi kamu sebenarnya adalah orang yang berpikiran sempit, sehingga kamu tidak bisa melihat orang lain lebih unggul darimu. Dengan pola pikir kamu ini, kamu sama sekali tidak layak dengan gelar immortal," kata Chu Feng. "Chu Feng, kamu adalah orang pertama yang berani menghinaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuh kamu?" teriak Immortal Abadi. Niat membunuh mulai muncul di matanya, dan bahkan dipenuhi dengan kemarahan. "Membunuhnya, kamu tidak memenuhi syarat," ucap seseorang. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah itu, aliran kekuatan kekerasan melonjak keluar hingga mencakup seluruh wilayah. Kekuatan itu terlalu ganas. Hanya dalam sekejap, kekuatan itu telah menghancurkan formasi spiritual yang dibuat oleh immortal yang memiliki alis putih. Ketika formasi spiritual itu hancur, sosok itu tiba-tiba muncul. Ketika orang itu muncul, semua orang yang hadir terkejut. Itu karena orang ini memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan, yang menyebabkan bahkan cuaca akan terpengaruh. Orang ini tidak lain adalah penyihir berambut putih yang pernah ditemui Chu Feng hari itu. Hanya saja kali ini, itu bukan tiruannya, melainkan dirinya yang sebenarnya yang telah datang. Dan, wush, setelah penyihir ini muncul, dia dengan ringan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan panik muncul dengan eksplosif. Kekuatan itu secara langsung menyedot Chu Feng dari genggaman immortal alis putih. "Immortal berambut salju, ini sebenarnya kamu," seru immortal alis putih. Setelah melihat penyihir ini, immortal alis putih bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Selanjutnya, berdasarkan reaksinya, dia sepertinya tahu penyihir ini. Immortal berambut salju, penyihir ini juga salah satu dari 10 immortal. Salah satu dari 10 spiritualis dunia di tanah martialism dari 10 spiritualis tanda naga. Seru Chu Feng.
Setelah mendengar apa yang diucapkan Immortal Alis Putih, Chu Feng juga terkejut. Alasan untuk itu adalah karena wanita ini tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, dia sama sekali tidak menyerupai seorang immortal, dan dia hanyalah seorang penyihir. Immortal berambut salju, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang di belakang Chu Feng adalah kamu. Apakah Chu Feng itu telah menjadi murid pribadimu? Bukankah kamu diketahui tidak pernah menerima murid? Tanya Immortal Alis Putih. Kalian semua, enyahlah, teriak penyihir itu. Namun syangnya, penyihir itu tidak hanya tidak menjawab pertanyaan Immortal Alis Putih, dia malah memarahi mereka. Sikapnya ini sangat arogan. Dia sama sekali tidak menempatkan Immortal Alis Putih di matanya sama sekali. Immortal berambut salju, Chu Feng ini adalah kriminal yang dicari Nangong Imperial Clan. Bahkan dengan kamu sekalipun, kamu tidak akan bisa melindunginya. The White Alice Immortal melanjutkan. Jika kamu berani mengucapkan kata lain dari sampah ini, aku akan membunuhmu. Ketika penyihir mengatakan kata-kata ini, langit langsung menjadi gelap, dan ruang mulai pecah dan bergetar hebat. Bahkan puncak Half Martial Emperors yang hadir tidak dapat berdiri tegak. Mereka mulai berguling dan merangkak di udara. Di depan kekuatan yang sangat menindas ini, kulit Immortal yang beralis putih berubah menjadi pucat pasih. Karena faktanya, bahkan tubuhnya goyah ke kiri dan ke kanan, dan tidak mampu berdiri dengan kokoh. Itu terbukti, meskipun dia adalah kaisar bela diri peringkat 2, tapi dia tidak dapat melawan penyihir itu. Ayo pergi, ucap Immortal Alis Putih. Dalam situasi seperti ini, meskipun Immortal beralis putih merasa sangat tidak berdamai, dia akhirnya memimpin orang-orangnya dan pergi. Saat Chu Feng melihat Immortal beralis putih dan yang lainnya pergi dari hadapannya, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun sukacita. Adegan dari sebelumnya telah menunjukkan kepadanya bahwa, wanita ini yang dikenal sebagai Immortal berambut salju, dia jauh lebih menakutkan daripada Immortal yang memiliki alis putih. Bahkan ketika Immortal alis putih saja takut padanya, bagaimana mungkin Chu Feng tidak takut padanya? Senior, gulungan itu, pada saat ini, Chu Feng ingin menjelaskan. Namun sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Immortal berambut salju memotongnya. Gulungan itu tidak ada pada kamu. Katakan dengan jujur kemana perginya. Senior, aku benar-benar menjaga gulungan itu untukmu. Namun, seorang biksu gemuk tiba-tiba muncul. Kultivasi biksu gendut itu sangat melampaui junior ini. Junior sama sekali bukan tandingan baginya. Gulungan itu telah direnggut olehnya. Jawab Chu Feng yang tidak berani menyembunyikan ini. Namun meski begitu, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia secara pribadi menyerahkan gulungan itu kepada biksu itu. Di saat krisis ini, dia hanya berbohong sedikit. Gendut sialan, dia benar-benar bertindak sebagai perampok, teriak penyihir itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Immortal yang berambut salju dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih intens. Senior, memangnya siapa biksu gemuk itu? Kamu pasti mengenalnya? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Immortal berambut salju itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Justru sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Chu Feng dengan tatapannya yang tampak membunuh. Dengan tatapan ini saja, hati Chu Feng langsung menggigil. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi tatapan? Ini hanya mirip dengan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya. Untungnya, Chu Feng memiliki semangat yang kuat. Selain itu, tatapan ini cukup untuk menyebabkan Chu Feng mengalami gangguan saraf, dan bisa mengubahnya menjadi orang gila. Tepat pada saat ini, Immortal berambut salju bertanya. Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia Asura. Tanya penyihir Immortal berambut salju. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.